Pada tanggal 21 kemarin, atau tepatnya di minggu keempat bulan Oktober tahun 2025, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, beliau melakukan inspeksi mendadak atau yang akrab disebut sidak ke salah satu pabrik air mineral terkenal di Kabupaten Subang. Namun, apa yang beliau temukan di sana bukan hal sepele. Fakta-fakta yang muncul begitu mencengangkan, mulai dari bahan baku air yang diambil secara gratis dari alam, muatan kendaraan yang melebihi kapasitas, hingga isu paling mengejutkan, sumber air yang digunakan. Apakah benar itu air tanah hasil pengeboran atau mata air dari pegunungan? Tapi tunggu dulu, apakah persoalannya hanya di situ? Apakah isu utamanya benar-benar tentang sumber airnya? Mari kita bedah satu persatu. Karena ternyata sumber masalah sesungguhnya bukan pada sumber airnya, tapi jauh lebih dalam dari itu. Dalam sidak tersebut, Kang Deddy Mulyadi menemukan fakta mencengangkan. Bahan baku air yang digunakan oleh perusahaan air mineral itu ternyata diperoleh secara gratis dari alam Indonesia. Perusahaan hanya membayar pajak kepada pemerintah tanpa membeli air sebagai bahan baku utamanya. Beliau pun menyinggung hal ini dengan gaya khasnya yang lugas, dibandingkannya dengan perusahaan lain yang harus membeli bahan baku dengan harga mahal sekaligus membayar pajak. Misalnya saja, perusahaan konveksi yang membeli kain, atau Pertamina yang membeli bahan bakar mentah. Dengan nada tegas, Kang Deddy mengatakan, harga air minum dalam kemasan lebih mahal daripada harga BBM. Sebuah sindiran keras, karena memang bahan baku air mineral diperoleh secara gratis, sementara bahan baku BBM tidak. Kang Deddy seringkali mengucapkan bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 di hadapan manajemen pabrik maupun masyarakat yang menyatakan dengan tegas pasal 33 ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pandangan ini ditegaskan oleh Profesor Jimli Ashidik dalam bukunya Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Beliau menjelaskan bahwa istilah dikuasai oleh negara berarti termasuk dimiliki oleh negara, bukan hanya diatur atau diawasi. Sebagai perbandingan, Profesor Jimli mencontohkan konstitusi Taiwan yang menyebutkan all land within the territorial limits of the Republic of China shall belong to the entire body of citizens. Tanah dan sumber daya milik seluruh warga negara, bukan milik swasta atau asing. Maka, air sebagai hajat hidup orang banyak juga seharusnya menjadi milik negara dan rakyatnya. Negara tidak boleh membiarkan privatisasi atau komersialisasi terhadap sumber daya vital seperti air, karena air bukanlah komoditas, melainkan hak dasar setiap warga negara. Nah, disinilah akar persoalannya. Menurut analisis hukum yang dibacakan, sumber utama masalahnya ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Meski undang-undang ini mengatur secara ketat, nyatanya masih membuka peluang bagi swastanisasi air. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, air diatur
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004. Namun undang-undang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 85 garis miring PUU strip 11 garis miring ke 2013. MK menilai undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena mengabaikan hak publik atas air. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan air merupakan kebutuhan dasar manusia yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa. Air adalah hak publik res commun, yaitu hak yang dimiliki masyarakat secara bersama-sama. Dan bangsa ini sejak dahulu kala menyebut tanah dan air sebagai satu kesatuan tanah air. Istilah itu bukan sekadar simbol, tapi cerminan pandangan luhur bangsa Indonesia bahwa air adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan dan kemerdekaan. Dalam putusan yang sama, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa air menguasai hajat hidup orang banyak dan oleh karena itu harus dikuasai negara. Negara tidak boleh menyerahkan pengelolaannya sepenuhnya kepada pihak swasta. MK menjelaskan 4 fungsi utama negara dalam mengelola sumber daya air. Fungsi pengurusan Bestuursdat. Pemerintah memiliki wewenang untuk memberi dan mencabut izin. Fungsi pengaturan Regelendat, negara berwenang membuat aturan dan kebijakan melalui DPR dan pemerintah. Fungsi pengelolaan Beheersdat, negara harus memiliki saham dan terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya melalui BUMN atau BUMD. Fungsi pengawasan Toezichthoudens, pemerintah wajib mengawasi agar pengelolaan air benar-benar untuk kemakmuran rakyat. Namun, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 justru masih membuka peluang bagi swasta, termasuk swasta asing, untuk menguasai sumber daya air. Pasal demi pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 membuktikan hal itu. Pasal 46 ayat 1 menyebutkan bahwa penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha masih dimungkinkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu. Begitu pula pasal 49 ayat 3 dan 5 yang secara eksplisit menyebutkan bahwa izin penggunaan air dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha swasta, dan bahkan perseorangan. Artinya, meskipun prioritas terakhir, swasta tetap diberi ruang untuk menjadikan air sebagai objek usaha. Lebih jauh lagi, penjelasan pasal 57 ayat 7 menjelaskan bahwa badan usaha swasta bisa berupa swasta dalam negeri maupun asing. Inilah yang dianggap sebagai sumber masalah sesungguhnya, karena ketika air yang seharusnya menjadi hak publik berubah menjadi komoditas bisnis, maka makna tanah air itu sendiri menjadi kehilangan roh dan jiwa kebangsaannya. Dengan demikian, swastanisasi air adalah bentuk penyimpangan terhadap semangat pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun ke-1945. Air tidak boleh diprivatisasi, tidak boleh dikomersialisasikan, apalagi diserahkan kepada swasta asing. Profesor Jim Lee menegaskan, negara harus menjadi pemilik, bukan sekadar regulator. Selama negara masih menyerahkan pengelolaan air kepada swasta, berarti negara belum benar-benar menjalankan amanat konstitusi. Sidak yang dilakukan Bapak Aing ke pabrik air mineral terkenal milik swasta itu telah menggugah hati nurani kita semua. Apakah air yang merupakan hajat hidup orang banyak tidak seharusnya mutlak dikuasai oleh negara? Apakah kita rela terus membeli air minum dari perusahaan swasta, bahkan asing,
padahal itu air dari tanah kita sendiri. Apakah kita tidak malu dengan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, yang diawali dengan kata Indonesia tanah airku? Jika untuk sekadar minum saja kita harus membeli air dari swasta, maka pantaskah kita masih menyebut negeri ini sebagai tanah air? Jadi, sumber masalahnya bukan pada sumber airnya, bukan soal apakah dari mata air pegunungan atau air tanah. Sumber masalahnya adalah swastanisasi air. Ketika air, sumber kehidupan, telah dijadikan komoditas oleh segelintir pihak, maka hak rakyat telah terampas dan amanat konstitusi telah dilanggar. Air bukan milik korporasi, bukan milik swasta, bukan milik asing. Air adalah milik bangsa, milik rakyat. Air adalah hak hidup kita bersama dan negara wajib menjaganya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.